Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Izinkan saya Gina Syabrina sebagai pemandu acara hari ini mengucapkan selamat datang kepada para guru besar, profesor, serta sejawat dokter di acara webinar Update Tantangan Penerapan Pedoman ARV yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Dokter Peduli AIDS Indonesia. Acara hari ini terdiri atas 2 sesi dan akan dimulai dengan pemaparan Ethics and Patient Safety oleh moderator kita hari ini, yaitu Profesor Samsu Rizal Jauzi, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi dan imunologi. Beliau adalah guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan saat ini masih aktif sebagai Ketua Satgas Imunisasi Dewasa PAPDI dan Perhimpunan Dokter Peduli AIDS Indonesia. Kepada Prof. Samsu Rizal, saya persilakan.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sebelum memulai acara mengenai update penerapan pedoman ARV di layanan kesehatan, marilah kita mengulang sedikit mengenai etik kedokteran. Ya. Jadi kita akan lihat mengenai etik dan patient safety. Slide berikut. Jadi ada 3 hal. Pertama mengenai etika. Kita tahu bahwa etika itu membedakan mana yang baik dan tidak baik. Dan ini diasuh oleh MKEKID, baik di pusat, wilayah, dan beberapa cabang. Kemudian setiap perhimpunan spesialis profesi punya dewan etik sendiri. Kemudian etika ini juga ada kemahkamahannya, ada pengawasannya, ada pembinaannya, serta pembuatan fatwa etika kedokteran. Dan untuk fatwa ini yang melaksanakan adalah MKEK tingkat pusat. Di tingkat rumah sakit ada Majelis Kehormatan Etika Rumah Sakit Indonesia atau Makersi. Dan ini mengatur etika rumah sakit dan pimpinannya, serta relasi antar tenaga kesehatan dalam rumah sakit. Kemudian kita juga punya Komite Etika dan Hukum, serta subkomite etik komite medik di rumah sakit. Nah, mengenai disiplin tenaga kesehatan, ada MKDKI di bawah KKI, dan kewenangannya menyangkut kemahkamahan dan pembinaan. Di samping itu, sebagai warga negara, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menyelenggarakan layanan kesehatan, kita berada dalam payung hukum yang dibuat oleh DPR dan pemerintah, dan proses penegakan hukum ini dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, dan lain-lain. Slide berikut. Nah, nilai etika dalam konteks layanan rumah sakit. Jadi, yang perlu kita perhatikan adalah harus jelas DPJP. Siapa yang jadi DPJP, dan DPJP harus mempunyai leadership, kepemimpinan yang jelas. Karena itu mengenai kriteria medis, mengenai otonomi pasien, itu harus difahami dengan baik. Dan sesuai dengan sumpah kita mengutamakan kepentingan pasien, menghormati keputusan pasien dan keluarga. Di samping itu dalam bekerja, kita ada kesejawatan, perlu musyawarah antar sejawat untuk mendefinisikan prioritas kepentingan pasien yang lentur dan sesuai dinamik. Jadi tidak terlalu kaku. Dan jangan lupa untuk melibatkan pasien dan keluarga. Serta kita memperhatikan dinamika klinis dan sosial, sehingga kita bisa merubah keputusan sesuai dengan keadaan. Slide berikut. Nah, setiap dokter wajib berpegang pada Kode Etik Kedokteran Indonesia. Ini bukunya yang dapat teman-teman sejawat unduh di link berikut ini. Slide berikut. Mengenai standar keselamatan pasien, ini amat penting, ya. Jadi setiap rumah sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien yang meliputi apa saja: hak-hak pasien, mendidik pasien dan keluarga, keselamatan pasien dalam kesinambungan pelayanan, penggunaan metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien, peran kepemimpinan dan meningkatkan keselamatan pasien, mendidik staf tentang keselamatan pasien, dan komunikasi. Slide berikut. Ini sasarannya. Pertama adalah identifikasi pasien. Pasien itu nama sering-sering sama, karena itu kita biasanya memanggil 2 nama, dan kita harus betul-betul yakin bahwa itu adalah pasien yang benar-benar kita panggil.
Kedua, peningkatan komunikasi yang efektif. Ketiga, peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai karena banyak obat-obat yang efek sampingnya berat, high alert medication. Kemudian dalam rangka operasi, kepastian tepat lokasi, kalau itu menyangkut katakanlah tulang, apakah tangan yang sebelah kanan, apa tangan sebelah kiri, kemudian juga prosedurnya, dan pasiennya jangan sampai keliru. Kelima adalah mengurangi risiko infeksi pada pelayanan kesehatan. Slide berikut. Jadi itulah barangkali hal-hal yang perlu ingat kembali. Karena sebenarnya kita sudah paham semuanya, tetapi barangkali perlu kita sering-sering ulang kembali. Terima kasih. Saya kembalikan ke Gina. Terima kasih kepada Prof. Samsuriza Gauzi. Selanjutnya akan ada pemaparan oleh Dr. Evi Yuni Hastuti, spesialis penyakit dalam konsultan alergi imunologi. Dengan judul paparan pedoman ARV baru, ketersediaan obat, efavirenz, dan dolutegravir. Kepada Dr. Evi, dipersilakan, dokter. Ya, sebelum Dr. Evi mulai, saya rasa semua sudah kenal dengan Dr. Evi. Beliau adalah dosen di Fakultas Kedokteran Indonesia di Divisi Alergi Imunologi. Beliau sudah lama berkecimpung di bidang HIV/AIDS dan sekarang adalah anggota dari panitia ahli HIV/AIDS. Saya persilakan, Dr. Evi. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai pemaparan, sebetulnya ada pooling yang sudah kami siapkan untuk diisi para peserta. Mungkin bisa ditampilkan, Mas Wawan. Ini cuma sekedar pooling saja. Oke, bisa lihat ya di layar masing-masing. Mungkin ada yang ini tidak ada nilainya. Silakan. Silakan para peserta untuk mengisi, ngeklik poolingnya ya. Apakah bisa lihat?
Gimana? Cukup, P? Udah, iya. Kayaknya kita tunggu sampai 200 orang ya, Prof. Dikit lagi. Baik, Prof. Kita sudah 200 orang. Saya stop dulu poolingnya. Kita lihat hasilnya ya. Sudah terlihat ya hasilnya. Oke, jadi yang akan pindah dari evaporansi 600 ke 400, sebagian besar menyatakan karena efek samping yang mengganggu. Jadi kalau ada evaporansi 600 mengganggu, pilihannya sebagian pakai 400, sebagian pakai dolutegravir. Untuk pada HIV dan TBC, sebagian besar menjawab menggunakan kombinasi dolutegravir ditambah dengan dolutegravir 50 mg 12 jam kemudian. Ada juga yang menggunakan 400, ada yang menggunakan evaporansi 600. Saya akan masuk ke materi inti kali ini, izin share screen. Jadi kebetulan kemarin itu baru saja di launching ya, sudah menyebar, mungkin teman-teman sudah dapat pedoman HIV dan STI yang baru. Saya kali ini akan membicarakan tentang evaporansi 400 dan evaporansi 400. Isu tentang evaporansi 400 dan evaporansi 600 ini sebenarnya bukan isu yang baru, kurang besar ya. Oke, ini bukan isu yang baru karena ini sebenarnya sudah cukup lama dan intinya adalah kalau kita bisa mengurangi dosis ARV, maka diharapkan ada efek samping akan lebih rendah, tolerabilitas akan lebih baik, durabilitas untuk memakai obat ini akan lebih baik, dan tentu bagi program adalah price-nya lebih rendah. Dalam terapi antiretroviral, sebenarnya mengurangi dosis obat ini bukan sesuatu yang baru ya. Dulu kita ingat pertama kali menggunakan stafudin itu kita membedakan berat badan, yang berat badannya lebih rendah pakai stafudinnya 30, terus kemudian kalau besar itu pakai stafudin 40. Tapi kemudian studi-studi menunjukkan kalau pakai stafudin 30 sebenarnya efek samping lebih rendah dan efektivitas sama. Karena itu belakangan stafudin sebelum akhirnya di phasing out ya tidak ada lagi, itu sempat digunakan terakhir kali dengan dosis 30 mg. Idofudin juga awalnya digunakan dengan dosis 2 kali 350 mg, dan sekarang sudah berkurang. Kemudian sempat ada studi bagaimana kalau menurunkan 250 mg. Di sini ini kayaknya saya harus cari speaker. Kurang jelas ya suaranya. Coba lanjutkan lagi. Cerita tentang mengurangi dosis evaporansi ini sebenarnya sudah muncul sejak tahun 2014, sejak ENCORE studi yang dibicarakan. ENCORE studi ini membandingkan antara penggunaan evaporansi 400 mg dengan tenofovir dan FTC dibandingkan dengan evaporansi 100 mg dengan tenofovir dan FTC juga. Kita lihat ternyata dalam setahun tidak ada evaporansi 400 mg
Dan efavirenz yang 600 mg keberhasilan untuk menurunkan virus itu dianggap sama dengan sedikit lebih rendah efek samping obatnya kalau kita menggunakan efavirenz 400 mg dibandingkan dengan 600 mg. Yang menarik juga dari studi ENCORE ini ditemukan bahwa peningkatan CD4 itu lebih besar pada kelompok efavirenz 400 mg dibandingkan dengan 600 mg. Nah, kemudian kalau kita lihat ketika studinya dilanjutkan kembali, ya ternyata efavirenz dalam 96 minggu itu penurunan kadar virus itu sama antara yang menggunakan efavirenz 400 mg dibandingkan dengan 600 mg. Nah, kemudian apakah dipengaruhi oleh kadar virus awal? Ternyata pada studi ini sama saja, kita tidak melihat bahwa efavirenz 400 dan 600 ini ada bedanya. Namun demikian, perlu diingat bahwa studi ENCORE 1 ini sebenarnya digunakan pada pasien HIV naif, sebagian besar juga dengan CD4 yang tinggi, dan mengeksklusi ibu hamil dan menyusui, apalagi kasus-kasus yang ada infeksi oportunistik aktif, termasuk tuberkulosis. Kemudian beberapa studi menunjukkan apakah beda kalau kita menggunakan efavirenz 400 mg di beberapa tempat yang berbeda. Ini pada tahun 2021, Su dan teman-teman di Cina itu menunjukkan bahwa secara farmakodinamik efavirenz 400 mg pada pasien treatment naif juga sama keberhasilan dalam sisi virologik atau imunologik, dan konsentrasi efavirenz 400 mg itu masih dalam range yang direkomendasikan untuk dosis terapi. Nah, kemudian timbul pertanyaan bagaimana kalau misalnya efavirenz 400 mg itu diberikan pada orang dengan tuberkulosis. Ini ya. Ternyata ada kali kemudian ternyata perbedaannya tidak terlalu banyak kalau digunakan pada ini ENCORE 1, kita lihat bahwa kadarnya ketika digunakan 400 mg dengan rifampicin dan isoniazid sebagian besar masih masuk dalam therapeutic range untuk efavirenz. Kecuali ada beberapa kasus yang ternyata turun di bawah therapeutic range dan ini kemudian dikeluarkan dari studi. Ternyata ini dikaitkan dengan polimorfisme dari CYP-B6. Jadi ada yang metabolizer cepat, jadi kita lihat bahwa yang kasus jenis kelompok metabolizer cepat itu cepat turun efavirenznya dibandingkan dengan yang slow metabolizer atau intermediate metabolizer. Dilihat kemudian muncul juga studi lebih baru, yaitu dari Cina tahun 2022, bagaimana kalau dilakukan pada pasien-pasien yang bukan naif. Jadi kalau misalnya awalnya dia menggunakan efavirenz 600 mg, kemudian di switch ke efavirenz 400 mg. Ini adalah randomized open label non-inferiority study, dan kita lihat juga sama pada studi di Cina ini tidak tampak perbedaan bermakna antara keberhasilan virologik itu kegagalan virolis, jadi kalau yang virusnya di atas 1000 atau keberhasilan menurunkan virus di bawah 50. Jadi kita lihat tidak ada bedanya antara yang menggunakan tetap dengan 600 mg dibandingkan dengan yang di switch ke 400 mg. Dan pada penelitian ini juga menunjukkan tidak ada perbedaan adherence, quality of life, atau kondisi neuropsikologik yang dilaporkan pada kelompok ini.
Nah, karena itu memang sejak berapa lama ini dan sejak pedoman ARV tahun 2020 sebenarnya kita sudah memasukkan efavirenz 400 mg dalam pedoman ARV pada lini pertama. Dan ini baru keluar kemarin, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan nomor 23 tahun 2002 bahwa pada orang dewasa dan remaja akan mulai terapi, pilihannya adalah pada semua orang dewasa yang memulai terapi, regimen pilihannya adalah TLD, sebagai alternatif adalah TLE 600 atau TLE 400. Memang mungkin selama ini kita kesulitan dengan ketersediaan TLE 400. Ketika obat ini sudah ada, ini menjadi satu alternatif yang kita bisa gunakan. Sedangkan pada koinfeksi TBC itu menggunakan TLE 600 dan sebagai alternatif adalah TLD dengan penambahan dolutegravir 50 mg dengan jarak 12 jam. Bagaimana perbandingan antara efavirenz 400 dan dolutegravir 50 dengan efavirenz 600? Yang dikhawatirkan tentu adalah efek sampingnya. Jadi ini ada satu meta-analisis yang kita sudah tahu 2020, karena waktu itu tidak ada perbandingan langsung antara efavirenz 400 dan dolutegravir. Jadi dilihat bahwa memang pada efavirenz 400 sama 600 side effect-nya dan continuation-nya lebih baik yang 400 dibanding 600, dan antara dolutegravir versus efavirenz 600 ini ada yang bermakna side effect-nya ada yang lebih baik pada dolutegravir. Kemudian antara yang 400 dan 600 itu lebih baik yang efavirenz 400. Jadi secara umum efavirenz 400 dan dolutegravir efek sampingnya lebih baik daripada efavirenz 600. Ini dari meta-analisis yang pada tahun 2020, karena waktu itu tidak ada perbandingan langsung antara dolutegravir dan efavirenz 400. Kemudian belakangan mulai ada studi-studi keluarkan hasil-hasil studi antara efavirenz 400 dengan dolutegravir 50 mg. Studi yang terkenal ini namanya adalah NAMSTAL study. Ini adalah studi di Kamerun, di negara Afrika, yang melibatkan 610 orang dengan virus di atas 1000. Kemudian dirandomisasi mendapatkan 50 mg dolutegravir dengan tenofovir 3-TC, mungkin kita menyebutnya TLD, atau efavirenz 400 dengan tenofovir 3-cc. Kemudian ini ada di beberapa tempat, berusaha membandingkan evaluasi efekasi dan safety dolutegravir dan efavirenz 400 dalam 48 minggu, kemudian dinilai lagi dalam 96 minggu, kemudian dilakukan dalam 192 minggu. Jadi diikuti selama 4 tahun. Ini adalah hasil NAMSTAL yang pertama keluar. Kita lihat karena ini adalah non-inferiority study, dolutegravir itu tidak lebih efavirenz dibandingkan dengan efavirenz 400. Dan proporsi yang bisa turun menjadi virus tidak terdeteksi dalam 48 minggu adalah 74,5 dibandingkan 69%, tapi ini tidak disebutkan ada perbedaan secara statistik. Jadi dianggap masih sama antara efavirenz 400 dan juga dolutegravir pada 48 minggu. Kemudian studi ini dilanjutkan pada 96 minggu, kita lihat juga tidak ada perbedaan untuk mencapai virological response, treatment difference masih tidak ada beda. Namun weight gain mulai dilihat pada 96 minggu. Jadi memang terlihat bahwa dolutegravir akan lebih cepat menurunkan virus, tapi pada 48 minggu hasilnya sama dengan efavirenz. Studi ini kemudian dilaporkan lagi setelah 4 tahun. Memang terlihat bahwa terdapat proporsi lebih banyak viral suppression pada dolutegravir dibandingkan dengan efavirenz, tapi treatment difference-nya dianggap tidak bermakna, jadi dianggap masih sama ya aja misalnya karena melewati angka 0, angka 1.
Jadi disebutkan bahwa dari studi NAMSAL ini, efavirenz ataupun dolutegravir itu tidak lebih inferior dibandingkan dengan efavirenz 400. Nah, namun kalau kemudian dibandingkan antara pasien-pasien yang saat mulai ARV itu virusnya tinggi, terlihat bahwa yang virusnya lebih tinggi itu efavirenz dolutegravir lebih efektif dibandingkan dengan yang efavirenz 400. Jadi perbedaan itu akan terlihat kalau kita membandingkan antara yang virusnya lebih tinggi. Nah, mengenai side effect, kita lihat pada kelompok ini yang menggunakan dolutegravir dan efavirenz 400, kita lihat secara eyeballing ternyata kita nggak bisa melihat ada perbedaan yang bermakna. Bagaimana dengan peningkatan berat badan? Isu ini adalah isu yang bolak-balik dibicarakan sejak adanya penggunaan dolutegravir. Kita melihat bahwa dari advance study, ya ini adalah studi awal dolutegravir, terlihat bahwa terjadi peningkatan berat badan lebih banyak pada dolutegravir dibandingkan dengan efavirenz, apalagi jika dikombinasikan dengan TAF, bukan TDF. Umumnya setelah 48 minggu menjadi lebih stabil, tapi peningkatan itu tidak terlihat pada perempuan, masih tetap meningkat, terutama kalau menggunakan TAF dan dolutegravir. Kita lihat peningkatannya bisa sampai 10 kilo dibandingkan dengan laki-laki. Nah, ternyata ketika dilakukan analisis, peningkatan berat badan ini saat 144 minggu, lanjutan dari studi advance tadi, itu peningkatan berat badannya lebih didominasi oleh fat mass dibandingkan dengan lean mass. Dan tentu lagi-lagi lebih banyak pada perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Ini menjadi pertimbangan karena mungkin di masa depan akan menyebabkan permasalahan metabolik, dan kita lihat memang beberapa memerlukan treatment emergen dari metabolic syndrome tersebut. Nah, ini masih menunggu bagaimana sebenarnya efek jangka panjang ke kardiovaskuler untuk jangka panjang. Nah, pada studi NAMSAL yang membandingkan efavirenz 400 dan dolutegravir juga sama, terjadi peningkatan berat badan yang lebih tinggi pada dolutegravir dibandingkan dengan efavirenz 400, dan sama bahwa peningkatan berat badan lebih banyak pada perempuan, lebih tinggi, bahkan sekitar 42% dari perempuan yang menggunakan dolutegravir itu peningkatan berat badannya di atas 15% dibandingkan dengan 31% pada efavirenz. Dari berbagai studi sebenarnya juga sudah ada yang menilai di antara golongan-golongan ARV ini sebenarnya mana sih yang lebih terkait sama peningkatan berat badan. Terlihat memang INSTI, dolutegravir ini lebih meningkatkan berat badan dibandingkan dengan protease inhibitor atau NNRTI, dan kita lihat bictegravir dan dolutegravir yang kita pakai di sini memang lebih tinggi peningkatan berat badannya dibandingkan dengan elvitegravir dan cobicistat. Nah, untuk jenis ARV yang lain seperti TAF, ini untuk NRTI, TAF itu juga lebih tinggi peningkatan berat badannya. Yang kedua adalah abacavir, TDF juga ada sedikit peningkatan, sedangkan sidofudin dianggap tidak terlalu meningkatkan berat badan. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Kita sendiri sebenarnya belum punya data, masih menganalisis antara pasien-pasien yang menggunakan dolutegravir atau efavirenz. Ini adalah studi yang kami lakukan. Ini pas awal era-era efavirenz masih dolutegravir baru ada dan digunakan pada pasien baru. Ini dari 880 pasien HIV naif, dan 52% itu pada stadium awal. Pada saat awalnya WHO stadium 3-4.
dan 75% dengan efavirenz, cuma 1,4 yang menggunakan dolutegravir. Kita lihat peningkatan berat badan itu ternyata paling tinggi dalam 6 bulan pertama, dan bahkan pada 3 tahun pun masih terjadi peningkatan berat badan. Nah, terutama pada laki-laki, agak berbeda dengan studi yang tadi, pada usia lebih muda tentu adalah kepatuhan yang baik, dan pada yang CD4 awal lebih rendah dan stadium HIV awal lebih tinggi, stadium HIV 3 dibandingkan dengan stadium HIV 1 dengan IMT awal yang lebih rendah. Jadi kita lihat ini meningkatnya 6 bulan pertama itu 4,4 kilo mediannya, lalu kemudian naik 2,2 kilo dalam 6 bulan kedua, dalam tahun kemudian naik 2,5 kilo, dan lainnya kemudian baru melandai. Kita belum tahu bagaimana efeknya ketika kita menggunakan dolutegravir, apakah itu akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan data-data ini yang sebenarnya dari awal saja peningkatan sudah lumayan banyak pada pasien-pasien kita. Info selanjutnya adalah tentang penggunaan dolutegravir pada ibu hamil dan childbearing, jadi yang akan hamil, jadi usia reproduksi. Kita ingat bahwa berdasarkan rekomendasi PANLI HIV untuk pedoman sebelumnya, pada ibu hamil yang merencanakan kehamilan atau trimester pertama, waktu itu dolutegravir itu masih harus hati-hati karena belum cukup bukti klinik untuk penggunaan pada trimester pertama. Isunya adalah akibat dari studi CEPAMO di Botswana yang melaporkan kejadian neural tube defect pada saat itu, pada laporan tahun 2018 adalah mencapai 0,94 dibandingkan pada yang lain ternyata jauh lebih tinggi. Tapi perlu dicatat pada perempuan-perempuan di Botswana tidak ada yang menggunakan asam folat suplementasi pada saat konsepsi. Kemudian studi ini dilanjutkan dengan analisis yang lebih banyak. Ternyata pada laporan terakhir tahun 2020 itu ternyata tidak terlalu berbeda juga antara yang dolutegravir dibandingkan dengan yang menggunakan efavirenz ataupun HIV negatif lainnya untuk kejadian neurologic defect. Karena itu memang WHO juga Amerika, WHO sudah menyatakan bahwa dolutegravir bisa digunakan pada perempuan dan anak-anak yang adolesen remaja pada usia reproduksi yang akan berencana untuk hamil. Kemudian ini ada sebelumnya dibicarakan, namun kemudian saat ini dikatakan sudah mulai bisa digunakan. Dan pada DHHS guidance-nya itu masih ada dolutegravir juga menggunakan preserved regimen. Nah, bagaimana dengan impact-nya kalau menggunakan dolutegravir versus efavirenz pada saat kehamilan? Ini untuk adalah studi dari Impact 210 yang membandingkan outcome dari kehamilan. Tidak ada bedanya antara abortusnya, tidak ada abortus spontan yang muncul. Kemudian ini agak lebih rendah pada TAF dibandingkan dengan TDF efavirenz dolutegravir dan TDF efavirenz dan tenofovir. Terus kemudian juga dalam preterm delivery itu lebih banyak pada kelompok yang efavirenz. Kalau data ini kira-kira tidak terlalu berbeda, tapi terlihat demikian juga dengan meta-analisis untuk menurunkan jumlah virus, ternyata memang dolutegravir lebih superior dibandingkan dengan efavirenz. Tapi kejadian abortus, kemudian kematian bayi, kemudian efek samping kelihatannya tidak ada bedanya antara yang menggunakan dolutegravir dengan TAF. Tapi memang kita lihat bahwa dolutegravir ini lebih cepat menurunkan virusnya, karena itu dari dulu pada ibu hamil trimester 2 dan 3 dianjurkan untuk memakai obat ini. Dari antiretroviral pregnancy registry ini di Amerika seperti Juli 2020 tidak terlihat bahwa terjadi peningkatan birth defects pada penggunaan INSTI
entah dengan bictografir ataupun dolutegrafir. Kita lihat hasilnya juga tidak terlalu bermakna. Karena itu pada pedoman yang baru ini tidak ada pembedaan antara wanita yang akan hamil atau hamil trimester pertama, semuanya tetap bisa menggunakan TLD ataupun evaluasi. Jadi tidak lagi kita pertimbangkan perempuan mau hamil atau tidak hamil. Secara umum, kalau kita perbandingkan antara TLE 400 atau TLD, kita tahu bahwa TLE dapat menyebabkan efek samping neuropsikiatrik seperti mengantuk, sakit kepala, gangguan tidur, dan mimpi aneh. Dolutegravir sebenarnya juga dapat menyebabkan gangguan psikiatrik namun lebih ringan dan lebih banyak kejadian insomnia dibandingkan dengan efavirenz. TLE kita sudah banyak pengalaman. Efavirenz itu dapat menyebabkan reaksi hipersensitivitas. Studi kami itu sekitar 46% itu risikonya terjadi hipersensitivitas dengan efavirenz. TLD karena memang baru banyak digunakan, kita belum banyak dapat laporan hipersensitivitas, tapi kita sudah mulai melihat dengan banyaknya yang pakai, 1-2 juga sudah ada yang melaporkan reaksi hipersensitivitas. Resistensi untuk TLE, efavirenz, itu dianggap adalah obat yang ambang resistensinya rendah, karena apalagi jenis obat ini sudah lama kita gunakan di Indonesia, jadi mungkin pada lini pertama beberapa sudah resistensi. Dan sementara dengan dolutegravir ini adalah obat dengan ambang resistensi tinggi, dan kita tentu baru memakai INSTI di Indonesia, jadi dengan harapan tidak banyak resistensi INSTI yang sudah beredar di masyarakat. Untuk efavirenz, itu perhatikan bahwa kalau digunakan bersama obat KB hormonal, itu akan mempengaruhi efikasi obat KB hormonal, dan kalau menggunakan DAA, itu perlu penyesuaian dosis, meningkatkan dosis DAA pada hepatitis C. Dan yang nggak kalah penting adalah mungkin kalau untuk penggunaan dolutegravir, perhatikan interaksinya dengan obat diabetes metformin, multivitamin, dan besi, karena ini perlu penyesuaian dosis. Studi kami sebelum menunjukkan bahwa selama masa pandemi banyak sekali ODIP yang menggunakan complementary alternative medication termasuk vitamin, dan kita harus edukasi khusus kapan dia boleh minum vitamin supaya tidak bersamaan digunakan dengan obat dolutegravir. Saat ini ada regimen TPT, pencegahan TBC, menggunakan 3HP, rifapentin dan INH. Kedua obat ini dapat digunakan bersama TPT 3HP, berbeda dengan Aluvia ataupun nevirapin yang kita tidak bisa kombinasikan dengan rifapentin. Nah, perhatian khusus tentu karena bukti-bukti makin menunjukkan bahwa memang kita perlu mengedukasi pasien tentang kemungkinan peningkatan berat badan. Pada penggunaan TLD, kita perlu ada tambahan bagaimana supaya dia tidak terjadi peningkatan berat badan berlebihan yang akan mengganggu kejadian kardiovaskular di masa depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Samsu izin. Oke. Baiklah. Prof. Samsu belum di-unmute, Prof. Izin. Oke. Kelihatannya
Belum diambil, katanya belum diambil. Udah. Ya, silakan Prof. Ya. Gimana? Ada yang perlu ditekankan pada pelaksanaan ini, dan kalau lihat tadi dari polling kita gimana? Dari hasil polling tadi masih ya sebagian besar ingin kalau memang ada TL 400 mau mengganti karena efek samping dari evaporensi 600, Prof. Kalau tidak ada efek samping, apakah akan tetap 600 akan mengganti juga dengan 400? Kalau tidak ada efek samping, sebagian ada yang bilang iya, sebagian enggak sih, Prof. Oke, terima kasih. Kita tanya jawabnya apa mau nanti aja ya sekalian dengan Dokter Dharma? Ya, baik, Prof. Kita lanjutkan dulu. Silakan Dokter Dharma. Ya, Dokter Dharma adalah staf pengajar di Departemen Neurologi dan beliau banyak meneliti mengenai infeksi sistem saraf, dan kali ini beliau akan bicara mengenai meningitis TB, bagaimana penggunaan dolutegravir dan efavirenz. Silakan, Dr. Dharma. Bilang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih banyak, Prof. Para peserta webinar sekalian, saya siang ini mendapat tugas untuk menyampaikan tentang penggunaan efavirenz dan dolutegravir pada infeksi TB susunan saraf pusat. Kira-kira apa yang mungkin perlu mendapat perhatian? Mungkin topiknya lebih banyak membicarakan tentang rifampicin pada TB meningitis dan mungkin inflamasi pada TB meningitis. Jadi saya menggunakan singkatan TBM ini untuk menyampaikan TB meningitis. Ya, next. Ya, sebetulnya TB meningitis ini kalau lihat di publikasi di Lancet ini sudah dari tahun 1836 ya. Jadi sudah cukup lama sebetulnya dunia mengetahui bahwa infeksi TB itu akan sampai melibatkan di otak. Slide selanjutnya. Nah, mulai tahun 1953 sudah ada suatu publikasi di New England Journal of Medicine yang memperlihatkan bahwa pada TB meningitis itu peranan reaksi inflamasi itu sangat dominan. Dan pada waktu itu, tahun 1953, diperlihatkan bahwa dengan memberikan kortison itu dapat mempengaruhi perjalanan penyakit pasien meningitis TB. Kenapa saya tampilkan slide ini? Karena saya ingin menyampaikan bahwa memulai menggunakan antiretroviral pada TB meningitis tentu akan berhubungan dengan reaksi inflamasi ini. Jadi kalau anjuran yang kita pakai sekarang adalah mulai ARV setelah 4 minggu terapi TB meningitis. Walaupun sebetulnya kalau anjuran dari TB konsorsium itu, TBM konsorsium maksudnya TB meningitis konsorsium sekitar 4-8 minggu. Tapi saya kira 4 minggu saya kira bisa kita terima. Namun
kalau di bawah 4 minggu, misalnya 2 minggu, mungkin sekali akan banyak pasien-pasien yang mengalami iris TB. Ya. Nah, ini panduan pengobatan TB yang sampai sekarang masih kita pakai, panduan pengobatan TB meningitis maksudnya, yang sampai sekarang masih kita pakai, yaitu panduan 2010. Jadi pada panduan ini, TB meningitis ataupun TB ekstra paru mendapat pengobatan yang sama dengan TB paru, namun lama pengobatannya lebih panjang. Jadi kalau kita lihat di sini, obatnya sama, INH, rifampicin, pyrazinamid, dan streptomycin selama 2 bulan, kemudian 10 bulan adalah INH dan rifampicin. Nah, kita ketahui rifampicin sebetulnya di antara 4 obat yang digunakan pada 2 bulan pertama tadi, merupakan tulang punggung pengobatan TB meningitis atau TBM. Kenapa disebutkan sebagai tulang punggung? Karena dari beberapa publikasi, termasuk yang publikasi dari Marais, T-Break, dan lain sebagainya, memperlihatkan bahwa pasien-pasien TBM atau pasien-pasien TB meningitis yang terinfeksi strain yang resisten terhadap rifampicin, hampir semuanya meninggal. Jadi, ya tentu saja bisa juga kita lihat, karena kalau resisten rifampicin biasanya juga ada resisten INH sebetulnya. Jadi itu kira-kira alasannya membuat rifampicin disebut sebagai tulang punggung pengobatan pada TB meningitis. Nah, kalau kita lihat penetrasi obat ke sistem saraf pusat atau ke cairan otak, kita lihat di baris pertama INH, rasionya antara yang di cairan otak dengan di serum itu 0,8 sampai 1. Jadi ya kira-kira paling baiknya dia bisa 1 mungkin. Jadi sama, 1:1. Tetapi kalau rasionya rifampicin itu 0,04 sampai 0,11. Jadi paling bagus dia cuma bisa 0,11 rasionya. Jadi berarti rendah sekali penetrasinya ke otak sebetulnya rifampicin ini. Pyrazinamid masih lebih bagus, rasionya 0,79 sampai 1,05. Kalau etambutol jelek, jadi penetrasinya sangat minimal, bahkan pada kasus yang sudah sedang infeksi meningitis pun dia kadarnya masih di bawah MIC. Etionamid bagus, fluoroquinolone bagus, tapi ya sekitar 0,7-0,8. Streptomycin penetrasinya buruk, terutama kalau blood-brain barrier sudah membaik setelah dapat pengobatan. Jadi di sini kita lihat si obat yang kita sebut sebagai tulang punggung tadi, ternyata penetrasinya ke otak itu jelek. Padahal dia merupakan tulang punggung. Nah, dengan penetrasi jelek, tentu kita berpikir, jangan-jangan dengan meningkatkan dosis, maka walaupun penetrasinya jelek, konsentrasi yang akan sampai ke sistem saraf pusat juga akan meningkat. Dan ternyata memang dari publikasi pada tahun 2018 ini kita lihat exposure rifampicin berdasarkan dosis yang diberikan per oral. Jadi yang pertama ini kalau dosisnya 450 mg per oral, kemudian 600, 750, naik sampai 1350. Ternyata exposure di cairan otaknya jelas meningkat. Demikian pula proporsi dari survival. Jadi jelas akan meningkat sesuai dengan peningkatan dosis ini. Jadi survival TBM itu akan meningkat saat dosis oral dinaikkan dari 10 mg per kilogram berat badan atau yang biasa kita dosis yang 450 sampai kalau dinaikkan ke 30 mg per kilogram berat badan atau sekitar dosis 1350 mg. Jadi kira-kira mungkin
itu dosis yang tepat untuk meningitis TB. Jadi dosisnya cukup besar. Nah, namun masalahnya, tentu saja seperti kita ketahui tadi, penetrasi rifampicin yang buruk ini bertanggung jawab terhadap tingginya mortalitas TBM, rifampicin sulit masuk ke sistem saraf pusat karena dia berikatan kuat dengan protein, karena itu hanya di bawah 5% dari kadar plasma rifampicin yang masuk ke SSP. Juga kita lihat bahwa dosis rifampicin 10 mg per kilogram berat badan itu hanya sebagian yang sebagian besar pasien menunjukkan kadar rifampicin yang tidak dapat dideteksi di cairan otak. Tentu saja kalau rifampicin tidak dapat dideteksi di cairan otak, tentu saja boleh dibilang tidak ada yang bekerja rifampicin-nya di otak untuk infeksi TBM ini. Nah, ada beberapa penelitian tentang dosis tinggi rifampicin pada TB meningitis. Sebetulnya pionirnya penelitian pertama itu dikerjakan di Indonesia, di Bandung oleh Dr. Ruslami dan kawan-kawan di Bandung, di Hasan Sadikin. Kemudian saya kira ada 4 trial untuk melihat efektivitas rifampicin dosis tinggi. Tapi yang saya tampilkan di sini adalah trial yang mungkin terakhir yang sudah melaporkan hasilnya, yaitu trial di Uganda. Jadi trial ini dibagi 3 arm, yaitu arm yang pertama menggunakan rifampicin intravena. Ini rifampicin intravena dengan dosis 20 mg per kilogram berat badan. Kemudian arm kedua menggunakan rifampicin oral, tapi dosisnya besar, 35 mg per kilogram berat badan. Sedangkan yang kontrol ini rifampicin yang standar, oral 10 mg per kilogram berat badan. Kalau kita lihat di sini, kadar rifampicin di cairan otaknya jelas berbeda. Kalau yang intravena seperti ini, yang oral juga lebih tinggi. Kalau yang kontrol, sebagian besar kadarnya itu di bawah MIC rifampicin semuanya. Jadi yang 10 mg per kilogram berat badan seperti yang kita gunakan sehari-hari itu capaiannya di sistem saraf pusat sangat rendah. Nah, tentu saja pertanyaan berikutnya, kalau kita menggunakan rifampicin dosis tinggi, yang dikhawatirkan adalah efek samping pada gangguan fungsi hati. Nah, pada penelitian yang sama tadi, sebetulnya di 4 penelitian yang lain yang mirip dengan ini, yang sudah dikerjakan sebelumnya juga menemukan yang mirip dengan penelitian ini, yaitu bahwa peningkatan enzim SGOT, SGPT maupun peningkatan bilirubin itu hampir-hampir sama saja antara yang kontrol maupun yang menggunakan rifampicin dosis tinggi. Kalau kita lihat di sini misalnya peningkatan SGOT, SGPT-nya itu pada kontrol ada 4 pasien, pada yang rifampicin 35 mg itu hanya 2, bahkan pada rifampicin intravena 20 mg itu cuma 1, seperti itu. Demikian pula adverse event dari penelitian ini, itu juga hampir sama. Jadi penggunaan rifampicin dosis tinggi sampai 35 mg per kilogram berat badan tadi tidak memperlihatkan efek samping yang berbeda dengan rifampicin dosis standar yang sudah biasa kita gunakan dalam hubungannya dengan fungsi hati dan adverse event lainnya. Kira-kira itu yang bisa ditarik kesimpulan dari penelitian ini. Nah, yang menjadi masalah buat kita, saya kira tadi Dr. Evi juga sudah menceritakan, rifampicin yang kita pakai ini adalah obat yang sifatnya merupakan inducer dari enzim sitokrom 450. Jadi kalau kita ingat, ini hanya sekedar untuk mengingatkan, enzim sitokrom 450 itu ada obat-obat tertentu yang menginduce enzim tadi, namanya inducer, yaitu karbamazepin, ini anti kejang, rifampicin, alkohol, phenytoin ini anti kejang juga, griseofulvin anti jamur, fenobarbital anti kejang,
dan sulfonylurea. Nah, obat-obat ini kalau digunakan akan membuat enzim ini terinduce lebih kuat, sedangkan enzim ini nanti akan memetabolisme obat-obat lain. Ada juga obat-obat yang sifatnya menginhibisi dari enzim ini. Ada asam valproat, ini anti kejang, ketoconazole, anti jamur, ada isoniazid. Jadi obat TB yang kita pakai secara bersamaan ada rifampicin yang bersifat inducer terhadap enzim sitokrom 450, namun kita juga menggunakan isoniazid yang sifatnya inhibitor terhadap enzim ini. Interaksi rifampicin dengan efavirenz dan dolutegravir tentu melewati mekanisme yang tadi, induksi sitokrom P450. Jadi kalau rifampicin menginduksi sitokrom yang P2B6 ini, kemudian kalau untuk metabolisme dolutegravir lewat yang UGT1A1 dan sitokrom 3A4. Nah, tentu kita mengkhawatirkan dosis efavirenz akan turun. Namun dari awal saya kira sudah ada penelitian ini bahwa pengaruh rifampicin dosis standar terhadap efavirenz, yaitu ada penelitian, dua penelitian ini memperlihatkan bahwa dosis standar rifampicin tidak mempengaruhi atau tidak menurunkan kadar efavirenz secara signifikan. Alasannya pada waktu itu, karena pada saat yang sama kita juga menggunakan isoniazid yang merupakan inhibitor dari sitokrom 450. Kemudian tadi saya kira Dr. Evi juga sudah menjelaskan mengenai efavirenz 400 mg. Nah, pada penggunaan efavirenz 400 mg, saya kira ini ada juga studi yang memperlihatkan bahwa penggunaan efavirenz 400 mg pada pasien dengan isoniazid dan rifampicin itu memperlihatkan bahwa kalau di sini kita lihat kesimpulannya, dia menyatakan bahwa we here demonstrate for the first time that efavirenz 400 can be co-administered with INH and rifampicin containing anti-TB treatment, and it can be used extensively in low and middle income countries. Jadi dengan menggunakan efavirenz 400 juga ternyata farmakokinetik efavirenz tidak terlalu buruk pada regimen TB ini. Bagaimana dengan dolutegravir? Kita lihat di sini. Pengaruh rifampicin dosis standar terhadap dolutegravir, saya kira pada tuberkulosis, ini ada studinya, bahwa dolutegravir perlu ditingkatkan sampai menjadi 2 kali dari dosis semula, jadi diberikan 2 kali sehari, seperti saya kira yang ada di panduan nasional kita, apabila digunakan bersama dengan rifampicin. Seperti itu kira-kira. Namun saya ingin memperlihatkan lagi satu studi ini studi yang lebih baru. Jadi standar dos dari dolutegravir pada pasien HIV yang memiliki TB dibagi menjadi 2 kelompok. Jadi pasien TB dapat rifampicin tadi atau mendapat obat TB dibagi 2 kelompok, yang mendapat TLD ditambah dolutegravirnya 50 lagi, jadi double dose dolutegravirnya itu 53 orang. Kemudian ada yang pasien mendapat TLD dan placebo, itu 55 orang. Terlihat dari 2 kelompok tadi,
supresi virus itu hampir-hampir sama saja pada akhirnya. Jadi tidak ada bedanya antara yang dapat TLD dan ekstradolutegravir. Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah virological suppression pada minggu ke-24 itu sama saja di antara kedua arm ini. Nah, yang saya sudah bicarakan tadi itu adalah apabila kita menggunakan obat TB dosis standar. Jadi rifampicin-nya hanya 10 mg per kilogram berat badan. Pertanyaannya menarik adalah bagaimana kalau kita menggunakan rifampicin dosis besar, dosis yang 35 mg tadi. Apakah interaksinya pada metabolisme rifampicin, metabolisme efavirenz dan dolutegravir itu masih sama. Nah, pengaruh rifampicin dosis tinggi terhadap efavirenz dan dolutegravir itu akan dicoba dijawab oleh studi ini. Studinya judulnya adalah Pharmacokinetic Safety, Tolerability, and Efficacy of High-Dose Rifampicin in Tuberculosis HIV Co-Infected Patient on Efavirenz or Dolutegravir Based Antiretroviral Therapy. Atau disingkat, untuk gampang mengingatnya, namanya studinya adalah SIRIF. Namun sayangnya studi ini memang masih baru dimulai tahun 2020 dan sampai sekarang masih berjalan, jadi kita belum bisa tahu seperti apa hasilnya. Jadi saya kira patut kita tunggu hasilnya bagaimana. Apakah rifampicin dosis tinggi tadi efeknya terhadap efavirenz dan dolutegravir membuat kedua obat itu kadarnya turun atau masih sama? Bagaimana supresi virus pada pasien-pasien yang menggunakan rifampicin dan dosis tinggi pada pasien-pasien HIV. Namun saya kira juga yang perlu diingat bahwa rifampicin dosis tinggi itu tidak diberikan dalam keseluruhan pengobatan TB meningitis, hanya digunakan pada 2 bulan pertama. Sehingga sebagai kesimpulan, peningkatan dosis rifampicin untuk TBM akan meningkatkan kadar rifampicin di sistem saraf pusat. Dosis standar rifampicin tidak mempengaruhi kadar efavirenz secara signifikan. Demikian pula dosis standar rifampicin tidak mempengaruhi diperlukan dolutegravir 2 kali sehari, dosis yang lebih. Tapi ada juga publikasi yang memperlihatkan bahwa dolutegravir dosis standar juga masih memperlihatkan supresi yang sama. Sedangkan untuk dosis rifampicin dosis tinggi, kita masih menunggu hasil publikasi dari studi SIRIF yang masih berlangsung. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan pada siang ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Rama. Saya amat menarik ya dan jelas. Tapi banyak hal yang barangkali perlu kita diskusikan nanti. Sementara itu pertanyaan-pertanyaan sudah cukup banyak juga masuk. Apakah Dr. Evi akan memulai dulu menjawab beberapa pertanyaan, terutama yang berkaitan dengan panduan pedoman ARV kita ini dalam pelaksanaannya sehari-hari? Silakan. Wan, pertanyaannya. Baik, yang ada di Q&A ya Prof ya? Oke, baiklah, terima kasih. Saya akan menjawab pertama dulu dari Mbak Lucy, dalam lama nggak ketemu nih. Tadi disebutkan efavirenz dihindarkan penggunaannya pada ibu hamil dan menyusui dengan OI termasuk TBC, mengapa? Oke, jadi efavirenz tidak dihindarkan penggunaannya pada ibu hamil dan busui ya, bahkan sejak 2012 efavirenz yang dulu dikatakan tidak boleh digunakan pada ibu hamil trimester 1, awalnya bahkan dulu lebih lama lagi nggak boleh sama semua ibu hamil, WHO sudah menyatakan bahwa aman digunakan pada trimester berapapun. Oke, apakah efavirenz 400 pada busui? Ternyata kalau kita lihat studinya sih kelihatannya tetap bisa diberikan. Pertanyaan kedua dari
Dr. Anis Rahmawati, misalnya pasien biasa menggunakan TLE 600 tanpa keluhan, haruskah kita switch ke 400 ya? Sebenarnya ini nanti jawabannya akan tergantung dari ketersediaan ya, Prof. Kalau memang dia mau pindah 400, menurut saya tadi kan ada studi ya yang dari 600 pindah ke 400 itu tidak ada perbedaan efektivitas dan efek sampingnya juga kelihatannya tidak jauh berbeda, apalagi pada pasien yang sudah stabil. Jawabannya terserah sih sebenarnya. Untuk dari Mbak Lucy lagi, Prof, kalau kita pakai 3HP TPT dengan rifapentin dan INH yang digunakan selama 12 minggu, seminggu sekali, ARV apa yang harus diperhatikan? Oke, rifapentin itu akan berinteraksi dengan nevirapin dan lopinavir ritonavir. Jadi kita tidak bisa menggunakan 3HP pada yang menggunakan regimen tersebut, tapi bisa digunakan pada efavirenz dan dolutegravir. Jadi biasanya kalau menggunakan lopinavir ritonavir atau menggunakan nevirapin, pilihan TPT-nya adalah INH 6 bulan atau yang kita sebut sebagai 6H. Selanjutnya dari Dr. Wulugono, jika virusnya sudah tidak terdeteksi, namun rutin menggunakan dengan TLE 600, namun akhir-akhir ini mengalami depresi, sulit tidur, hingga membutuhkan antidepresan. Apakah selanjutnya menggunakan TLE 400 atau langsung menggunakan TLD? Ini sebenarnya bisa dua-duanya. Dalam pedoman yang baru bisa dilihat, pilihannya bisa menggunakan TLE 400 atau kemudian kalau nggak bisa juga bisa menggunakan TLD. Ya, memang dalam laporannya TLD efek neuropsikiatrik lebih ringan, tapi kelihatan tidak ada bedanya antara menggunakan TLE 400 dengan TLD. Cuma kalau kita langsung buru-buru pindah ke TLD, mungkin perlu dicatat kalau nanti suatu ketika dia gagal, virusnya banyak, berarti kita sudah tidak bisa menggunakan dolutegravir sebagai lini berikutnya bagi dia. Jadi ini bagaimana kita bisa menyimpan pilihan regimen pada pasien di masa depan. Karena Oke. Dr. Dharma. Boleh saya minta kejelasan pada ibu hamil yang menggunakan efavirenz 400 mg, apakah 400 mg itu mencukupi untuk supresi virus pada ibu hamil? Ataukah kita harus menggunakan yang 600? Sebenarnya tidak ada studinya ya, Prof. Ternyata sampai sekarang 400 mg ini pada ibu hamil. Waktu itu kan ditakutkan karena pada ibu hamil, terutama 30 mingguan ke atas itu, kalau nggak salah bisa bikin hemopsi. Tapi dengan studi-studi farmakokinetik yang lain, kelihatannya tetap bisa digunakan, Prof. Karena kita kan nggak pernah ada studi langsung pada ibu hamil biasanya. Baik, sebelum kita lanjut ke Dr. Dharma, saya mau minta tolong dari Kimia Farma, Ibu Eko kali. Apakah ketersediaan efavirenz 400 mg ini sudah merata di seluruh Indonesia, yang bentuknya triple dengan tenofovir lamivudin, ataukah masih hanya di beberapa tempat saja? Ya. Mohon izin, Prof. Gimana, Bu Eko? Ya? Halo. Apakah efavirenz 400 Apakah suara mg? saya terdengar, Prof? Halo? Bisa dengar? Halo, apakah terdengar, Prof? Saya bisa dengar, tapi suara saya terdengar nggak ya, Prof? Terdengar, silakan. Ya, mohon izin, Prof, saya tidak bisa buka kamera nih, Prof. Saya coba tapi tidak bisa. Mohon izin untuk efavirenz. Halo. Ya, silakan. Ketersediaan efavirenz TLE 400 sebenarnya sudah sejak 2 tahun lalu, Prof. Halo? Ya. Terdengar.
Halo, Ya, terdengar nggak, Prof? terdengar. Jadi PLE sudah sejak 2 Halo, tahun yang lalu. apakah suara saya terdengar? Terdengar, terdengar. Persoalannya merata nggak? Ataukah hanya di kota-kota besar aja, Bu Eko? Saat ini memang masih di beberapa kota besar, Prof, karena memang hanya awalnya ini baru di beberapa rumah sakit besar saja, Prof. Mengingat hal ini kan belum terlalu masif, sehingga mungkin apabila nanti sosialisasi sudah lebih merata, insya Allah untuk pemerataan dari distribusinya akan kami perluas, Prof. Demikian. Baik, terima kasih. Evi masih ada sebelum atau kita pindah dulu ke Dr. Dharma? Kalau ada nanti Evi bisa meneruskan. Jadi dari Dr. Dharma kita belajar banyak ya bahwa TBM ini memerlukan dosis rifampicin yang tinggi. Dan dosis rifampicin yang tinggi kita amat khawatir tadinya mengganggu fungsi hati, tetapi sudah diperlihatkan data-datanya oleh Dr. Dharma. Nah, tetapi Dr. Dharma juga menyinggung ada beberapa uji klinik baru yang menyatakan bahwa interaksi rifampicin dosis biasa dengan efavirenz itu cukup bagus, dan juga yang dengan dolutegravir bahkan mungkin bisa TLD saja tanpa tambahan. Nah, persoalannya Dr. Dharma, kita kan masih memakai panduan yang lama ya. Jadi dolutegravirnya TLD ditambah dolutegravir 50 mg. Apakah kita akan masih menggunakan yang lama dulu, ataukah dilihat dari perkembangan publikasi yang ada nanti kita akan mungkin bisa melepaskan dolutegravir yang 50 mg. Gimana kira-kira? Masih mute? Ya, sekarang? Masih mute? Ya, sekarang? Udah. Ya, jadi kelihatannya kan studi yang tadi saya sampaikan itu studi kecil dan mungkin baru satu studi ini. Saya kira akan ada menyusul studi-studi lain, saya kira Prof, yang mungkin mirip-mirip dengan ini. Saya kira mungkin agak terlalu, mungkin belum bisa kita gunakan dalam panduan ya studi ini, tapi saya kira dia memberikan harapan mungkin Prof ya. Mungkin Dr. Evi mungkin bisa juga ini. Ya itu kan masih belum ya Prof, belum sampai bisa disimpulkan untuk digunakan. Ya. Kita harus menunggu lainnya. Jadi kita tetap memakai yang lama ya, sambil menunggu perkembangan penelitian-penelitian yang baru. Tadi kan Dr. Dharma mengatakan pada TBM kita menunggu pemberian ARV selama 4 minggu setelah obat TB-nya, baru kita masukkan. Ini ada pertanyaan, kalau kita udah mulai ARV gimana? Apa diteruskan saja atau ARV-nya di stop dulu, diselesaikan OAT-nya 4 minggu baru masuk kembali atau gimana? Ya, terima kasih Prof. Saya kira kalau menurut saya ARV-nya tetap dilanjutkan. Jadi apa boleh buat? Jadi TB-nya diketahui belakangan. Pada keadaan seperti itu ARV tetap dilanjutkan. Itu yang dikhawatirkan apa ya? Inflamasi ya? Iya Prof. Jadi TBM ini, sebetulnya TB meningitis ini faktornya selain kumannya kan sangat kecil di otak, tidak banyak, tidak seperti di paru gampang menemukan. Namun inflamasi di otaknya yang sangat tinggi, jadi kekhawatirannya di inflamasi. Kalau retroviral masuk terlalu cepat, sedangkan respon di otaknya belum selesai. Dr. Dharma, kalau di rumah sakit rujukan,
mungkin diagnostik TBM ini sudah lebih mudah untuk ditegakkan. Namun gimana di rumah sakit kabupaten? Pertama, apakah keinginan untuk melakukan LP itu sudah meningkat ya? Karena dulu saya tahu banyak sekali orang yang enggan untuk melakukan LP. Dan berapa jauh pentingnya LP pada TBM? Iya. Terima kasih, Prof. Pertama, saya kira tadi ada juga pertanyaan peserta. Tadi saya lupa dari dokter. Siap. Tadi pertanyaan di bawah. Hampir mirip dengan pertanyaannya, Prof, bahwa bagaimana diagnosis TBM sebetulnya. Jadi, sampai hari ini memang sayang sekali TB meningitis ini belum bisa didiagnosis tanpa dilakukan lumbar fungsi. Tentu kalau bisa ada diagnosis TB meningitis yang tidak invasif, tentu itu sangat ideal. Tapi sampai hari ini diagnosisnya harus melalui tindakan lumbar fungsi. Ya tentu saja itu invasif, tapi menurut saya itu tindakan yang sederhana. Maksud saya dalam hal teknik maupun alat yang dibutuhkan, demikian pula sebetulnya dalam hal pemeriksaan dari hasil cairan otaknya itu juga hal yang sederhana. Jadi laboratorium di tingkat kabupaten, bahkan sebetulnya di puskesmas perawatan itu punya kemampuan bisa menganalisis. Kalau suatu laboratorium bisa menganalisa urin rutin, sebetulnya dia pasti bisa melihat leukosit di cairan otak. Karena kan sama, itu cairan juga. Jadi tentu kita sangat berharap, Prof, bahwa TB meningitis ini diagnosisnya akan lebih mudah ke depan, karena sampai hari ini saya kira hampir semua orang-orang yang bekerja dalam bidang TB meningitis sama-sama sepaham bahwa angka kematian TB meningitis itu sangat ditentukan oleh fase pada saat pasien datang ke rumah sakit. Jadi kalau fasenya sudah datang dalam keadaan lanjut, sudah ada kesadaran menurun, sudah ada gangguan neurologi, biasanya mortalitasnya mencapai 50%. Kalau dia datang masih dalam fase yang sangat dini, hanya demam dan sakit kepala, itu mortalitasnya bisa ditekan sangat rendah di bawah 10%. Jadi saya kira menjadi tujuan kita untuk mendiagnosis dini TB meningitis. Namun, ya, Dr. Dharma, tahun 76, saya di Rumah Sakit Umum Samarinda. Ya. Di seluruh provinsi itu kami cuma berlima. Penyakit dalam, bedah, anak, kebidanan, dan waktu itu ada mata. Iya, Prof. Belum ada dokter saraf. Jadi kalau anak itu rutin melakukan LP. Iya. Tapi dalam pendidikan penyakit dalam, saya tidak terlalu sering melakukan LP, tapi terpaksa harus melakukan LP karena nggak ada neurolog. Nah, ya kalau di kota-kota rujukan yang sudah ada lengkap spesialisnya, saya rasa neurologi akan melakukan hal itu. Tapi kalau menurut Dr. Dharma, apakah keterampilan LP ini bisa didelegasikan pada dokter penyakit dalam atau dokter umum kalau sekiranya tidak ada dokter saraf? Oh iya, Prof. Sangat bisa, dan menurut saya ya harus ya. Maksud saya, jadi lumbar puncture ini kelihatannya menjadi suatu skill yang apa ya? Jadi banyak orang yang tidak dapat mengerjakannya saat ini. Padahal dahulu saya kira kalau dahulu dokter umum di IGD itu sangat mungkin lebih berani mengerjakan lumbar fungsi. Saya kira memang harus dikembalikan seperti itu, karena TB meningitis itu diagnosisnya sangat tidak khas gejala klinisnya. Bahkan studi kita yang terbaru yang datang dengan sakit kepala itu kecil, Prof. Di bawah ya ada 40% itu nggak pernah mengeluh sakit kepala sama sekali. Kemudian bahkan demam itu juga banyak yang tanpa demam.
setelah berbulan-bulan klinis sakit kepala aja tanpa demam, jadi dokternya karena nggak ada demam tidak memikirkan ini TB meningitis. Akhirnya setelah sekian bulan baru timbul demam. Di LP ya lumbar itunya sudah lanjut. Jadi gejalanya sangat tidak khas. Karena itu butuh banyak dokter yang memiliki kecurigaan tinggi, dan dari kecurigaan tinggi itu dokter tadi harus melakukan lumbar fungsi. Jadi butuh orang lebih banyak mampu melakukan lumbar fungsi. Kira-kira begitu. Terima kasih. Dr. Evi, barangkali masih ada pertanyaan buat Dr. Evi. Ya, ini pertanyaannya dari Dr. Andi tentang PMK. Kenapa tidak ada nevirapin? Ya, memang nevirapin tidak digunakan dalam lini pertama lagi, tapi sekarang juga sedang ada pembicaraan, ada rencana phasing out nevirapin, tapi memang kita sedang mengumpulkan data sebenarnya bagaimana kondisi-kondisi orang yang menggunakan nevirapin. Rata-rata biasanya pasien yang sudah lama dan nyaman dengan obat-obat tersebut, dengan viral tidak terdeteksi. Kenapa tidak melakukan studi kasus? Nah, itu yang sedang dikumpulkan, nanti akan ada pembicaraan Panli dengan stakeholder lainnya. Ini Pak Yeri, ini pertanyaan buat Dr. Dharma kali ya? Oh ya, dari Dr. Yeri ya? Ya. Iya, mungkin ada sebagian dari isi pertanyaannya mungkin saya juga tidak dapat menjawabnya dengan cukup baik ya, karena ya tentu keadaannya waktu itu sudah sangat lanjut, namun memang satu yang ingin saya sampaikan kepada Dr. Yeri bahwa meningitis TB mortalitasnya sangat ditentukan fase pada saat pasien masuk. Jadi kalau fasenya sudah ada gejala neurologi, biasanya memang angka mortalitasnya sangat tinggi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Dok. Dr. Dharma bisa menambahkan lagi, ini ada anak dengan HIV, TB usus. ART apa yang cocok untuk pengobatannya? Ditanya ke Dr. Evi, tapi Dr. Evi kan dokter orang dewasa. Barangkali Dr. Dharma mungkin lebih untuk menjawab. Wah, saya juga nggak bisa menjawab, Prof. Iya, kalau dari segi ARV-nya, memang tentu ada masalah khusus pada anak. Kita nggak punya narasumber anak di sini. Kalau dari segi ARV-nya, TB usus mau kasih ART antiretroviral apa? Mungkin Dr. Evi atau Dr. Dharma mau memberi pendapat. Sama sih, Karena Prof. TB usus pengobatannya sama kan dengan TB paru? Ya, sama, Prof. Ya, sama. Jadi butuh dosis besar juga sebetulnya, tapi sama, ya. Ekstra paru. Sama sih, Prof. Anak juga sudah mulai ada dolutegravir dan evakuasi dalam pedomannya. Bisa dipakai juga. Ya, saya senang sekali karena peserta kita ini melebihi 500 orang. Padahal kapasitas Zoom kita hanya 500. Mudah-mudahan sebagian ada yang mendengar lewat YouTube. Jadi menunjukkan bahwa sebenarnya pelaksanaan di lapangan ini sering harus kita komunikasikan. Karena Dr. Evi dan teman-teman di Pandi, meskipun banyak juga anggota Pandi yang dari daerah, tetapi keadaan di rumah sakit kabupaten dan barangkali juga di tempat-tempat yang lebih terpencil itu, saya rasa perlu menjadi pertimbangan untuk membuat suatu panduan nasional. Barangkali masih ada teman-teman yang ingin menanyakan secara langsung juga boleh. Prof, masih ada yang jawab, Prof? Ya, silakan. Oke, pertanyaan Dr. Dharma nih. Jika untuk bisa menembus blood-brain barrier dosis rifampicin harus dinaikkan segitu banyak, apakah tidak ada efek samping? Boleh saya jawab, Dr. Evi? Iya. Iya, jadi ya tentu kekhawatiran itu wajar. Namun saya kira sudah ada 5 studi. Sampai hari ini 5 studi
yang ingin mempelajari rifampicin dosis tinggi sampai 35 mg. Nah, dari studi-studi tadi tidak melihat bahwa ada perbedaan efek samping gangguan fungsi hati pada rifampicin dosis tinggi dengan dosis standar. Kira-kira begitu yang bisa saya jawab. Efek samping. Dr. Dharma, jadi kita di Indonesia yang kita sebut dosis tinggi 30 mg per kilo atau 35 mg per kilo? Kan kita belum mengadopsi dalam panduan kita, Prof. Namun kalau kita di RSCM kan sekarang sedang ikut mengerjakan penelitian namanya HARPES, High Dose Oral Rifampicin untuk TB meningitis. Itu yang digunakan 35 mg, Prof. Per kilogram berat badan. Ya, terima kasih. Saya jawab. Dr. Evi, masih ada lagi pertanyaan? Masih banyak, Prof. Saya jawab cepat ya. Apakah TPT-nya sama antara yang TB ekstra paru ataupun paru, sama saja jenis TPT yang bisa digunakan. Kemudian ada pertanyaan apakah DTG sudah available di layanan primer? Ya, sudah. Ini sudah lama tersedia di berbagai puskesmas. Kemudian ada pertanyaan apakah kalau pasien sudah minum ARV terkena TB di stop dulu? Tadi jawabannya tidak ya, tetap kita bisa berikan bersamaan. Paling kalau misalnya tadi dengan dolutegravir, berarti tambahkan dolutegravir 50 mg. Kemudian kalau ada pasien HIV TB yang putus obat, kemudian dijumpai TB positif, apakah terapi ARV tetap diberikan setelah 2 minggu? Sekarang pedomannya adalah kecuali meningitis TB itu kurang dari 2 minggu, jadi bukan setelah dari 2 minggu. Sebelum 2 minggu harus sudah diberikan berapapun CD4-nya, kecuali tadi meningitis TB. Pertanyaannya, apakah ada ARV yang bisa menimbulkan reaksi positif palsu saat tes narkoba? Betul. Efavirenz pernah dilaporkan bisa menyebabkan reaksi positif palsu pada saat pemeriksaan urin narkoba, tapi cuman case by case ketika dilakukan penelitian ternyata tidak terlalu bermakna. Kemudian ada pertanyaan, ini Dr. Dharma nih kayaknya, dari Dr. Cipto. Dr. Dharma baca tuh. Dr. Dharma baca nggak? Dr. Sucipto. Ya. Ya. Izin konfirmasi mengenai regimen OAT menurut rekomendasi WHO di slide tadi. Pada meningitis TB yang tidak ada riwayat TB paru atau ekstra paru sebelumnya, berarti etambutol sebaiknya tetap digantikan oleh streptomisin ya, Dok. Jadi kalau lihat dari slide yang ada mengenai penetrasi ke otak, strepto dan etambutol sama-sama buruknya. Sama-sama buruknya. Jadi sebagian kita tetap menggunakan etambutol. Pertama, karena strepto selain dia sebetulnya buruknya sama saja dengan etambutol penetrasinya, tapi dia lebih repot karena dia harus diinjeksi. Jadi sekali lagi kita serahkan kepada pasien maupun dokter yang merawat. Tentu saja kalau mau menggunakan streptomisin dengan konsekuensinya harus diinjeksi, ya silakan. Tapi kalau tidak, ya etambutol. Kira-kira mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaan Dr. Sucipto. Apakah TBM tidak bisa didiagnosis dengan LAM TB, Dr. Dharma? Sudah mulai ada studinya, namun saya kira masih sangat kecil ya sampelnya. Digunakan pada cairan otak, LAM TB ini. Jadi hasilnya belum cukup menggembirakan. Saya kira nanti butuh lebih baik lagi nanti. LAM-nya bukan dari urin, dari cairan otak kita. Kalau LAM dari urin hanya sekedar membuat prediksi bahwa mungkin ada infeksi TB kan. Ya, saya lanjut ya, Prof. Apakah efavirenz tidak boleh diberikan pada hiperkolesterolemia? Betul, efavirenz bisa bikin kolesterol, tapi yang lain juga sebenarnya sama. Bahkan yang pakai, kalau tadi kan misalnya dolutegravir dia berat badan juga meningkat tinggi dan pasien pakai obat yang mana juga tetap saja bisa meningkatkan
berat badan yang ujung-ujungnya pola makannya tidak baik, terus kemudian terjadi hiperkolesterolemia. Jadi bahkan pakai nevirapin juga banyak yang mengalami hiperkolesterolemia. Waktu kita pernah melakukan studi, ternyata pada orang Indonesia nih Prof, yang menjadi polanya adalah banyaknya makan gorengan. Tentu itu yang meningkatkan hiperkolesterolemia. Jadi tetap boleh diberikan, silakan beri obat kolesterol karena tidak banyak berinteraksi. Kemudian ada pertanyaan, apakah boleh kalau misalnya tadinya pakai PLE, kemudian stok kosong diganti PLD, kemudian diganti lagi PLE, sesuai ketersediaan obat? Susah nih Prof jawabannya. Baiknya tidak, tetapi kalau terpaksa apa boleh buat? Ya. Lalu ada lagi ibu hamil 1 bulan boleh diberikan Phenylalanine. Ibu hamil sekarang boleh diberikan regimen apapun, PLE ataupun PLD. Nah, pertanyaan terakhir Prof, ini yang dari Q&A. Jika tidak mencantumkan lagi nevirapin, padahal masih memberikan karena switch juga belum ada instruksi, khawatir tidak memadai. Bagaimana posisi hukum dokter bila ada kasus tanggung gugat yang dihubungkan dengan nevirapin? Ini pertanyaan etik kok ya, Prof. Yang terakhir Prof, dari Dr. Afifuddin Ahmad, di PMK 2022 tidak mencantumkan lagi nevirapin, padahal layanan masih memberikan. Karena substitusi ke PLD juga belum ada instruksi dan khawatir pasokan PLD tidak memadai. Bagaimana posisi hukum dokter jika ada kasus tanggung gugat yang dihubungkan dengan nevirapin? Iya, nevirapin ini memang akan makin lama makin secara bertahap akan wash out ya, akan di produksinya akan berhenti. Tapi kelihatannya waktunya tidak akan terlalu cepat. Kita belum tahu apakah 2023 atau 2024. Jadi sementara ini pemakaian menggunakan nevirapin lanjutkan saja, nggak ada masalah. Dan saya pun masih banyak punya pasien dengan Duviral Neviral. Sejak tahun 2002 masih pakai Duviral Neviral sampai sekarang. Jadi silakan saja karena dia obat ya terdaftar di Badan POM, jadi bisa digunakan. Dan kalau panduan kita memang belum mencantumkan atau tidak mencantumkan lagi karena kita khawatirkan nanti kalau dicantumkan obatnya tidak ada akan menjadi masalah. Jadi tidak ada masalah bagi dokter yang masih menggunakannya. Ini ada satu lagi, Fit. Orang memakai Duviral Neviral, lalu ada lipodystrofi. Apa yang harus diganti? Ya. Lipodystrofi sebenarnya kan lebih banyak terkait dengan obat golongan NRTI. Ya, kalau dulu Stafudin itu sangat hebat efek lipodystrofinya, tapi sebenarnya AZT juga bisa menyebabkan lipodystrofi. Kalau memang mengganggu, sebaiknya diganti AZT-nya saja. Oke. Ada satu lagi nih, Prof. Ini Dokter Dia mau bertanya nih. Silakan Dokter Dia. Pertanyaannya apa Dokter Dia? Mohon izin bertanya, Dokter Dia. Ya, Ayu, Prof. Ada Dokter Dia? Dokter Dharma, masih ada pertanyaan buat Dokter Dharma? Dari saya kelihatannya sudah nggak ada lagi, Prof. Ada pertanyaan lagi, Prof. Kalau ada ODA sudah terapi TBC sampai 3 kali, tapi ARP-nya masih sama, apakah sebenarnya ARP-nya perlu diganti? Ya, itu yang jawab ya. Itu sebenarnya tergantung dari pilot ya. Jadi ARP sebenarnya tidak hubungannya dengan kegagalan. Kalau sampai 3 kali, tentu yang kita harus pikirkan adalah MDR-TB ya. Apakah dia mengalami MDR-TB? Tentu nanti kalau memang ada
penggunaan obat-obat yang MDR, nanti ARV-nya ya terpaksa akan menyesuaikan dengan mana yang berinteraksi dengan ARV yang bisa dia pakai. Itu pengalaman saya kalau yang ternyata pasiennya MDR. Karena beberapa tuh nggak bisa digabungkan dengan ARV seperti nevirapin, efavirenz, atau lopinavir. Ini mengenai efek samping TLD dari dokter dia. Ada kesemutan di kaki, profil lipidnya normal. Kira-kira apa ya? Jadi dolutegravir ini kan kita mulai banyak pakai. Ini dokter dia menanyakan kemungkinan entah neuropati atau apa. Lalu saya juga ada satu kasus, trombositopeni yang berat sampai 10.000 trombositnya. Sebenarnya saya googling cari tidak termasuk dalam efek samping dari dolutegravir, meskipun ada satu laporan severe trombositopeni karena dolutegravir. Jadi karena kita makin lama makin banyak pakai dolutegravir ini, kelihatannya akan makin banyak laporan efek samping. Apakah Evi pernah adanya neuropati pada dolutegravir? Silakan. Kalau neuropati mungkin dokter Dharma, Prof, yang jawab. Iya, Prof. Jadi Ya, saya sendiri belum pernah melihat, tetapi kalau dari publikasi, dolutegravir itu bisa menginduksi parestesia. Jadi mungkin apa yang dialami oleh pasiennya dokter dia memang mungkin karena dolutegravirnya. Bagaimana dengan neuropati HIV sendiri, dokter Dharma? Ya, tentu saja itu juga bisa. Jadi perlu dicari atau di diferensial diagnosis dengan neuropati karena HIV mungkin ya. Tapi kalau dari ceritanya kelihatannya kan setelah dapat dolutegravir baru ada keluhan ya. Pengobatannya apa nih, Pak Dokter Dharma, yang dianjurkan? Apakah mesti dolutegravirnya diganti ataukah bisa disuplementasi dengan vitamin B12 atau? Mekanisme dolutegravir menginduksi parestesia itu katanya idiosinkratik, Prof. Jadi kalau seperti itu memang sangat sulit ya, kecuali dengan menarik dolutegravirnya. Jadi dianjurkan dolutegravirnya kalau memang hubungannya jelas diganti ya? Iya, kalau kita yakin tidak ada hal lain yang dapat menjelaskan parestesianya kecuali dolutegravir, dan menurut pasien sangat mengganggu parestesianya, mungkin ya boleh dipertimbangkan mungkin, Prof. Baik. Sekarang sudah pukul 2:30 lebih. Waktu kita mungkin sudah habis. Saya senang sekali karena pertemuan kita kali ini sangat komunikatif ya. Jadi dan membumi gitu ya. Artinya apa yang kita bahas ini memang betul-betul yang kita hadapi sehari-hari. Dan kita juga berterima kasih pada Kementerian Kesehatan, baik pada Kimia Farma atau perusahaan-perusahaan obat lain yang terus berusaha untuk mengadakan obat-obat yang baik buat masyarakat kita. Dan sudah tentu perubahan-perubahan pedoman itu selalu terjadi sesuai dengan evidence base yang ada pada kita. Bahkan pedoman yang baru dikeluarkan tahun 2022 ini, Dr. Dharma sudah mendapatkan beberapa publikasi, meskipun belum banyak, yang ada kemungkinan juga akan merubah nanti pedomannya. Jangan-jangan dolutegravir 50 mg suatu waktu nggak diperlukan lagi kalau dengan rifampicin. Jadi ini barangkali gunanya kita saling berkomunikasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Evi dan Dr. Dharma. Sudah tentu juga pada teman-teman yang dari pukul 1 tadi mengikuti pembahasan kita ini. Terima kasih, saya kembalikan ke Dr. Gina. Terima kasih, Prof.
Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih banyak, Dr. Dharma dan Dr. Evi atas acaranya hari ini. Akhir kata, saya mewakili seluruh panitia. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya Dr. Gina Sabrina undur diri. Sampai berjumpa di acara Perhimpunan Dokter Peduli AIDS Indonesia lainnya. Sehat selalu. Terima kasih.